JIS, Jakarta International Stadium, yang akan direnovasi oleh Presiden Jokowi. Lah, Kadrun malah ngamuk-ngamuk. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari JIS, Jakarta International Stadium, yang akan direnovasi oleh Presiden Jokowi. Lah, Kadrun malah ngamuk-ngamuk. Ya, memang kan, beberapa video saya belakangan kan sudah membahas JIS, bahkan sampai 2 kali. Ini kan memang dilirik oleh Ketua PSSI, Erick Thohir, yang akan mencoba melihat mempertimbangkan apakah JIS ini layak untuk dijadikan venue Piala Dunia U17 yang akan digelar bulan November mendatang. Karena kan kita juga tahu bahwa perhelatan Piala Dunia U17 nanti yang akan digelar bulan November, ini bentrok dengan jadwal konser Coldplay di GBK. Nah, karena jadwal inilah kemudian PSSI, kemudian pemerintah juga berupaya untuk melirik stadion lain selain GBK untuk pembukaan, untuk venue dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah JIS. Kemudian Erick Thohir ini kan juga pernah menyampaikan, bahkan sekarang Presiden Jokowi juga menginstruksikan bahwa JIS ini harus direnovasi dulu sebelum perhelatan Piala Dunia U17 November mendatang. Jadi targetnya ini memang cukup singkat, cuman beberapa bulan aja untuk merenovasi. Nah, renovasinya ini apa? Karena memang kan kita tahu bahwa stadion JIS ini sampai sekarang masih belum standar FIFA. Bukan masalah fasilitas pertandingannya, bukan rumputnya, bukan tribunnya, bukan atap stadionnya, bukan bangunan yang cukup megah, canggih dan mewah itu, bukan, tapi fasilitas parkir dan akses keluar masuk penonton. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir kan juga sudah menyampaikan bahwa kantong parkir ini, kan saya bahas di video saya sebelumnya, dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton, kantong parkir ini untuk mobil pribadi hanya 12.000. Bayangkan, sangat jomplang. Lalu kemudian akses keluar masuk. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kemarin juga sudah menyampaikan bahwa dari 4 pintu masuk dari Stadion JIS ini hanya 1 yang berfungsi. Sementara 3-nya belum bisa dimaksimalkan. Nah, itu yang akan kemudian di cross check lagi, kemudian bekerja sama dengan PJ Gubernur DKI Heru Budi, kemudian dengan Kementerian PUPR akan meninjau langsung apa-apa saja yang perlu direnovasi. Nah, itu juga didukung oleh Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi sangat ingin JIS ini dipergunakan dan harus direnovasi dulu. Nah, dengan keputusan ini ingin merenovasi Stadion JIS, Jakarta International Stadium, Kadrun malah ngamuk-ngamuk. Mereka menganggap bahwa apa yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi, oleh pemerintah pusat, Kementerian PUPR, PJ Gubernur DKI ini dibilang akan ngacak-ngacak karya atau hasil masterpiece dari Anies Baswedan. Sebetulnya, kalau kita melihat di media sosial, terutama ketika media abal-abal, media Kadrun seperti Gelora ini menyampaikan ini, kemudian kolom komentar dibanjiri oleh pendukungnya Anies Baswedan. Mereka pada ngamuk-ngamuk ketika pemerintah ingin merenovasi Stadion JIS. Mereka menganggap bahwa pemerintah ingin menghapus semua karya Anies Baswedan, ingin mengacak-ngacak hasil kerja Anies Baswedan, kemudian buang-buang anggaran, kemudian diresmikan lagi oleh pemerintah pusat, seolah-olah ini diklaim bahwa ini adalah hasil dari kerja dari Kementerian PUPR. Padahal bukan seperti itu. Tujuan kita supaya apa? Supaya JIS ini benar-benar bisa dipergunakan, supaya JIS ini benar-benar layak dan standar FIFA. Bukan ingin menghapus jejak Anies Baswedan. Tenang aja, nggak bakal Anies Baswedan ini namanya hilang dari JIS, nggak akan. Karena apa? Karena ada jasa dia juga. Meskipun stadion ini dulu digagas oleh Fauzi Bowo, kemudian pembebasan lahannya dilakukan era Jokowi, era Ahok, ini kan juga tetap ada jasa Anies Baswedan di sana. Meskipun pembangunnya serampangan. Pembangunnya sama sekali nggak memperhitungkan kondisi lingkungan sekitar. Kalau kita melihat memang di sana ini kan di wilayah Tanjung Priok, di sekeliling JIS ini adalah wilayah kumuh. Kemudian lahan yang digunakan itu juga nggak besar-besar banget. Jadi kantong parkirnya tidak maksimal. Kemudian dengan dalih penonton ini harus dialihkan dengan menggunakan transportasi publik atau transportasi massal. Tapi sampai sekarang juga
sedang digagas oleh Gubernur DKI, PJ Gubernur DKI Heru Budi. Nah, inilah yang kemudian membuat kadrun marah-marah, mencak-mencak, dan menganggap bahwa akan menghapus semua jejak dari Anies Baswedan. Tapi kalau bagi saya, sebetulnya kadrun ini bukan marah karena pemerintah ingin menghapus jejak atau menghapus hasil karya dari Anies Baswedan. Para kadrun ini ngamuk mungkin karena tempat ibadahnya akan digunakan untuk bertanding sepak bola. Ya kan, kalau kita melihat kan memang beberapa waktu ketika Anies Baswedan menjabat menjadi gubernur, ini kan JIS digunakan untuk sholat Id, kemudian Idul Fitri dan juga Idul Adha. Nah, Idul Adha yang kemarin ini tidak digunakan oleh Heru Budi, lebih memilih di wilayahnya masing-masing, di kantornya masing-masing. Di Idul Fitri kemarin juga sama. Jadi para ASN ini ditanya, enaknya sholat di mana? Ya udah di tempat wilayah masing-masing, nggak perlu ke JIS, karena memang kejauhan, karena ada di Jakarta Utara. Nah, kita kalau misalkan memang melihat stadion JIS, fasilitasnya, kemudian bangunannya, fisik, canggih, megah, kemudian tinggi, iya memang. Tapi kan kemarin beberapa ketika ada pertandingan antara Persija Jakarta dengan Chonburi FC dari Thailand, itu kan Ketua PSSI mengatakan bahwa rumputnya ini sempat dijahit. Nah, inilah kemudian yang akan dicek secara langsung, apakah benar ada penjahitan rumput. Kalau misalkan memang ada penjahitan rumput, kan berarti ini nggak standar FIFA. Harus diberesin lagi, harus dibetulkan lagi supaya benar-benar standar FIFA. Kita semua, saya pribadi terutama, ini sangat mengharapkan ada pertandingan di JIS karena sudah dibangun dengan biaya yang sangat besar, 4,6 triliun. Kalau tidak dipergunakan sebagai ajang internasional, pertandingan sepak bola internasional kan sayang. Apalagi 60%-nya dari APBN, ya kan? Sayang sekali, makanya kita semua ingin sekali ada pertandingan di JIS. Maka dari itu, fasilitasnya harus ditunjang, kemudian sarana dan prasarananya, parkirnya, akses keluar masuk penonton, safety-nya, ini kan memang benar-benar harus diperhitungkan. Yang selama ini nggak diperhitungkan oleh Anies Baswedan. Itulah yang sekarang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Makanya ketika kemarin konser Dewa, sekali lagi konser Dewa 19, penonton yang mengeluhkan akses keluar masuk, terjadi penumpukan orang di sana, parkirnya jauh, itulah yang akan dibenahi. Apalagi kalau kita melihat, sekali lagi saya bilang, di video saya terdahulu juga saya sudah sempat bilang, supporter sepak bola dari negara-negara Eropa, dari negara-negara Amerika Latin yang akan datang ke sini, mereka itu lebih barbar dari penonton kita. Kalau aksesnya seperti itu, kemudian mereka berebut untuk keluar masuk stadion, apa yang terjadi coba? Kita tidak mengharapkan akan terjadi tragedi Kanjuruhan Jilid 2. Jangan sampai, apalagi ini ada tamu dari dunia internasional, dari negara-negara lain. Jangan sampai ini nanti mencoreng lagi nama Indonesia di mata internasional. Makanya ini harus benar-benar dibenahi. Parkir, kemudian akses keluar masuk penonton, ini juga nggak kalah penting dari sekedar fasilitas rumput, kemudian tribun, kemudian atap penutup stadion, kemudian fasilitas canggih lainnya. Ini nggak cuma itu. Nah, itulah yang tidak dipahami oleh kadrun. Mereka menganggap bahwa ini adalah stadion ini kurang standar FIFA apa? Rumputnya sudah bagus, kemudian tribunnya juga sudah keren, fasilitas penuhnya juga. Iya, memang kita tidak memungkiri itu, mengakui itu semua. Tapi kadrun menutup mata bahwa fasilitas penunjang seperti parkir dan akses keluar masuk penonton itu juga nggak kalah penting. Itu yang tidak pernah disinggung oleh kadrun. Mungkin mereka malu. Malu menghadapi kenyataan bahwa memang kenyataannya seperti itu. Tapi selalu yang mereka tonjolkan adalah rumputnya lebih bagus, kemudian tribun penonton, atap stadion, fasilitas lainnya yang canggih, ruang ganti pemain dan sebagainya. Iya, kita tidak pernah meragukan itu semua. Tapi ketika berbicara masalah infrastruktur, fasilitas penunjang yang ada di sampingnya, akses jalan, akses parkir, akses keluar masuk penonton itu juga nggak kalah lebih pentingnya. Makanya mari kita sama-sama sekarang, demi untuk Indonesia, nama Indonesia ke depan, di mata dunia internasional, di mata pecinta sepak bola di Indonesia maupun di seluruh dunia, kita harus benar-benar bisa dipercaya untuk menjadi tuan rumah yang baik. Salah satunya dengan merenovasi Stadion JIS ini. Jadi buat kalian kadrun, jangan ngamuk. Ini juga demi kita, demi Indonesia, demi kalian juga. Jangan sekedar cuma ngamuk-ngamuk, gak jelas nyalain pemerintah pusat. Kecuali kalau memang kalian benar-benar nggak mau Indonesia maju, Indonesia nggak dipandang oleh dunia internasional, tetap menjadikan JIS sebagai tempat ibadah kalian.
Jadi buat Kadrun jangan mudah ngamuk. Ingat tensinya naik ntar stroke. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.